Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 1111719 dari program studi PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum terpadu. Berikut penjelasannya. Pengembangan kurikulum terpadu. Pengembangan kurikulum terpadu adalah suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang menekankan pada integrasi dan penyatuan berbagai bidang atau mata pelajaran dalam suatu kurikulum yang utuh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan siswa yang memiliki kemampuan holistik dan terintegrasi, sehingga dapat menghadapi tantangan dunia nyata secara lebih efektif. Pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai: yang pertama, kegiatan menghasilkan kurikulum. Yang kedua, proses mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Dan yang terakhir, kegiatan penyusunan atau desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Kemudian ada kajian teoritis dan empiris kurikulum terpadu. Kajian teoritis dan empiris kurikulum terpadu adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis kurikulum terpadu dari dua perspektif, yaitu teori dan empiris. Kajian teoritis kurikulum terpadu bertujuan untuk memahami kurikulum terpadu dari sudut pandang teori dan konsep pendidikan. Sedangkan kajian empiris bertujuan untuk mempelajari pengalaman dan praktik sebenarnya dalam mengimplementasikan kurikulum terpadu di lingkungan pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum terpadu antara lain adalah identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Salah satu keuntungan dari pengembangan kurikulum terpadu adalah pengurangan beban belajar siswa. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu kurikulum, siswa dapat mempelajari banyak hal dengan lebih efisien. Selain itu, pengembangan kurikulum terpadu juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif yang penting dalam dunia kerja yang kompleks dan multidisiplin. Lalu ada klasifikasi kurikulum terpadu. Klasifikasi kurikulum terpadu adalah pengelompokan atau kategorisasi mata pelajaran dalam kurikulum terpadu berdasarkan pada prinsip integrasi dan penggabungan antar mata pelajaran yang berbeda. Berikut adalah penjelasan klasifikasi kurikulum terpadu dan beberapa model pembelajaran terpadu yang sering digunakan. Yang pertama, berbasis tema atau theme-based. Kurikulum terpadu berbasis tema menekankan pada topik atau tema tertentu yang memadukan berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. Yang kedua ada berbasis project atau project based. Kurikulum terpadu berbasis proyek menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan terlibat langsung dalam proyek-proyek atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan topik atau tema tertentu. Yang ketiga ada berbasis integrasi atau integration based. Kurikulum terpadu berbasis integrasi menekankan pada pengintegrasian berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran ke dalam suatu topik atau tema tertentu dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Dalam organisasi kurikulum, kurikulum dipilah-pilah menjadi beberapa bagian seperti mata pelajaran, topik atau tema, dan level atau jenjang pendidikan. Setiap bagian ini kemudian diorganisir menjadi rangkaian tujuan pembelajaran, isi materi yang akan diajarkan, metode pengajaran yang akan digunakan, dan penilaian yang akan dilakukan. Menurut Blaney, seperti yang dikutip oleh Subandija tahun 1993, pengembangan kurikulum merupakan proses yang sangat kompleks. Hal ini melibatkan penyusunan, penilaian, dan penyempurnaan komponen kurikulum yang terdiri dari berbagai pandangan, termasuk tujuan. Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin tahun 2011, antara lain yang pertama ada konsep. Konsep menentukan adanya hubungan empiris dan hampir semua bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas, ruangan, dan evolusi. Yang kedua ada generalisasi, yaitu proses membuat kesimpulan yang jelas dari fenomena yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ada keterampilan, yaitu kemampuan untuk merencanakan organisasi kurikulum dan menjadi dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan.
Yang keempat ada nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang dianggap penting dan bersifat absolut dalam mengendalikan perilaku. Model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran ke dalam satu topik atau tema tertentu. Dalam model ini, materi pelajaran yang diberikan tidak dipandang sebagai suatu entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling melengkapi. Menurut ahli Robin Fogarty tahun 1991, ada 10 cara atau model untuk merancang blended learning dalam hal menggabungkan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematik. Ke-10 cara atau model tersebut adalah yang pertama, model penggalan atau fragmented. Model fragmented adalah ketika integrasi materi pembelajaran hanya terbatas pada suatu subjek saja, sehingga tidak ada keterkaitan yang luas antara berbagai topik. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Model connected didasarkan pada gagasan bahwa objek pembelajaran dapat dihubungkan dengan mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada model sarang atau nested. Model nested melibatkan integrasi berbagai aspek manajemen kompetensi melalui kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model urutan atau rangkaian atau sequenced. Model sequence melibatkan penggabungan mata pelajaran yang berbeda secara bersamaan. Yang kelima ada model bagian atau shared. Model shared melibatkan pemaduan pembelajaran karena adanya konsep atau ide yang serupa pada dua mata pelajaran atau lebih. Yang keenam ada model jaring laba-laba atau webbed. Model jaring laba-laba atau webbed merupakan suatu strategi pembelajaran yang umum digunakan yang berbeda dari pendekatan tematik yang menggabungkan materi dan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, model galur atau threaded. Model threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Yang kedelapan ada model keterpaduan atau integrated. Model integrated adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran yang berbeda, tetapi memiliki inti yang sama dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang kesembilan, model celupan atau immersed. Model celupan atau immersed merupakan sebuah model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam memfilter dan menghubungkan berbagai pengalaman dan informasi yang terkait dengan suatu lapangan tertentu. Dan yang terakhir adalah model jaringan atau network. Terakhir, model jaringan network ini merupakan model pembelajaran yang terintegrasi dan menuntut kemampuan untuk mengadaptasi persepsi, memecahkan masalah, serta memenuhi persyaratan keahlian baru setelah siswa menyelesaikan studi lapangan dalam berbagai situasi, kondisi, dan konteks yang berbeda. Selain pandangan Robin Fogarty, Jacobs tahun 1989 mengemukakan 5 pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama disiplin-based. Bentuk keterpaduan disiplin-based merujuk pada cara memadukan dan mengintegrasikan mata pelajaran tertentu. Yang kedua ada paralel. Bentuk paralel dalam pembelajaran menggabungkan tema atau topik yang sama dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga ada multidisiplinary. Bentuk pembelajaran multidisiplinary merupakan pendekatan dalam pembelajaran di mana beberapa mata pelajaran diajarkan secara terpisah melalui tema atau topik tertentu. Yang keempat ada interdisiplinary. Bentuk interdisiplinary adalah satu model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam sebuah tema, di mana siswa mempelajari konten dari setiap mata pelajaran secara terpadu. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara simultan dan terintegrasi. Yang kelima, bentuk integrated merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan konsep atau topik dari beberapa mata pelajaran melalui penghubungan tujuan, isi, keterampilan, aktivitas, dan sikap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.